Oke guys, tugas kita kali ini akan membuat presentasi mengenai materi konsep dasar keterampilan interpersonal. Adakah yang punya ide? Aku pikir kita bisa mulai dengan membagikan tugas berdasarkan kalian masing-masing. Jadi, kalian mau ambil bagian apa? Oh, kalau aku bisa bantu di bagian visual dan presentasi. Soalnya aku cukup banyak di bagian itu. Bagus Budi, aku akan ambil bagian konten dan penyusunan materi. Aku bisa bantu dengan ide-ide kreatif dan mungkin bisa bikin video pendek untuk mendukung presentasi kita. Bagaimana dengan Andi? Aku bisa bantu di bagian riset dan mencari referensi. Ide bagus tuh Andi. Kamu kan rajin bikin jurnal dan artikel. Pasti kamu bisa menemukan banyak informasi di situ. Woi Andi, lagi sibuk ya? Gimana? Udah nemu referensi belum? Iya Budi, aku udah nemu beberapa artikel yang bagus nih, tapi aku masih bingung gimana cara menyusunnya jadi materi yang menarik. Udah, nggak usah khawatir. Kita bisa kerja bareng-bareng, kan kita satu tim. Terima kasih. Ya, yuk, lanjut. Jadi aku jadi lebih semangat. Oke, yuk lanjut. Gimana nih? Baiklah, selamat pagi dosen dan teman-teman sekalian. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai keterampilan interpersonal. Tidak bagus teman-teman, presentasi kita sukses besar. Iya, aku gak nyangka video kita bakal berrespon sebaik itu. Tuh kan, kamu juga Andi. Prestasi tadi kamu tuh bagus banget loh. Aku udah bilang kan, kalau kamu percaya diri pasti kamu bisa. Terima kasih banyak teman-teman, aku gak akan bisa menguasai tanpa Inilah kekuatan dari keterampilan interpersonal. Kolaborasi, komunikasi, dan saling mendukung membuat kita bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Betul, aku juga setuju. Kalau gitu ya kita belajar sama-sama dan berkembang juga sama-sama. Iya, mari kita saling support dan jadikan tiap tugas sebagai kesempatan untuk berkembang. Yaudah, yuk makan siang yuk. Oke, baik. Jadi tugas kelompok ini mengajarkan aku banyak hal tentang pentingnya keterampilan interpersonal. Yang dimana dengan keterampilan interpersonal ini aku dapat bekerja sama dan saling mendukung sehingga kita bisa mencapai lebih banyak dan menjadi yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Bye. Oke guys, untuk tugas kita kali ini kita diminta untuk membuat makalah dan presentasi dengan tema prinsip dasar komunikasi yang efektif. Kira-kira kalian semua punya ide nggak? Aku pikir sih kita dapat mulai membagi tugas yang dimana setiap orang mengambil satu prinsip komunikasi efektif dan menjelaskan secara mendalam. Setuju, tapi sebelum itu kita perlu sepakat tentang prinsip-prinsip apa saja yang akan kita bahas. Aku punya beberapa ide, tapi mungkin kita bisa diskusikan dulu. Ide yang bagus Dika. Bagaimana kalau kita mulai dengan meningkatkan satu sama lain? Itu kan merupakan prinsip dasar yang sangat penting. Betul, boleh juga. Menerapkan aktif adalah salah satu prinsip yang sangat penting. Selain itu, kita juga harus membahas tentang klarifikasi, umpan balik dan juga kesadaran non verbal. Yaudah yuk, sekarang kita diskusi aja di perpustakaan. Ayo. Guys, ini kita berdua udah nyari buku dan menurut kita berdua dua buku ini bagus untuk materi kita tentang komunikasi yang efektif. Kami juga telah menemukan beberapa referensi. Aku pikir bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan aktif. Apakah kamu akan mengambil bagian ini, Betty? Tentu aku bisa menjelaskan tentang apa itu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu adalah kemampuan untuk benar-benar mendengar dan memahami pesan yang disampaikan orang lain. Aku bisa membahas tentang klarifikasi. Penting untuk memastikan bahwa pesan yang kita terima benar-benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pengirimnya. Oke, bagus guys. Kalau aku akan ambil bagian tentang umpan balik, di mana memberikan umpan balik yang konstruktif itu sangat penting dalam komunikasi. Dan aku akan mengambil tentang komunikasi non verbal, bahasa tubuh dan ekspresi wajah juga akan memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan.
Selamat pagi kepada dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi yang efektif, di mana untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman kami Benny tentang mendengarkan efektif. Baik, untuk subtopik mendengarkan aktif ini, jadi mendengarkan aktif ini adalah kemampuan untuk benar-benar mendengar dan memahami pesan yang disampaikan orang lain, yang dimana mendengarkan aktif ini melibatkan perhatian penuh dan menghindari interupsi. Baik, selanjutnya itu klarifikasi. Klarifikasi adalah memastikan bahwa pesan yang kita terima benar-benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pengirimnya. Ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan lebih lanjut. Oke, part berikutnya tentang umpan balik. Di mana umpan balik ini adalah memberikan tanggapan yang membantu untuk mendukung. Hal ini penting untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan interpersonal. Next, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Ini sangat penting karena seringkali menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nah, komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan dalam banyak aspek kehidupan. Seperti yang kelompok kami presentasikan tadi, dengan mendengarkan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memahami komunikasi nonverbal, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik untuk bukan hanya untuk kehidupan kita sebagai mahasiswa, cuman ketika kita nanti bekerja, kita bisa juga menggunakan yang namanya komunikasi efektif ini. Sekian dan terima kasih. Oke guys, kita punya proyek besar yang harus dikerjakan. Kita harus bekerja sama dengan baik. Benar, aku punya beberapa ide untuk proyek ini. Aku udah lihat ide dari kalian berdua, cuman menurut aku tuh terlalu ambisius. Menurut kita bisa melakukannya. Tentu kita bisa, asalkan kita bekerja sama sebagai tim. Ya, mari kita bagikan tugas. Nita, kamu bisa mengatur jadwal dan memimpin diskusi. Adi, kamu bisa melakukan riset mendalam. Aku akan menangani aspek kreatif proyek ini. Ya sudah, aku akan mencari data yang diperlukan. Coba run. Oke, kita coba ya. Nah, kan jadi. Wah, terima kasih atas bantuan kalian berdua. Tanpa kerjasama kita, proyek ini tidak akan selesai tepat waktu. Tidak masalah, kan kita tim. Ya, kita tim yang hebat. Ini membuktikan bahwa kerjasama adalah kunci keberhasilan. Kerjasama tim yang solid, komunikasi yang efektif, dan pemanfaatan keahlian individu secara optimal merupakan kunci keberhasilan dalam menyelesaikan proyek besar. Dalam cerita ini, setiap anggota tim berkontribusi sesuai dengan keahliannya, mendukung satu sama lain dan bersama-sama mengatasi tantangan yang muncul. Proses brainstorming, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi kemajuan secara rutin menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi yang baik. Drama ini mengajarkan bahwa dengan sinergi, dedikasi, dan komitmen terhadap tujuan bersama, sebuah tim dapat mencapai hasil yang luar biasa dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Inilah esensi dari kekuatan kerjasama dalam tim, di mana kesuksesan dicapai melalui kontribusi dan dukungan semua anggotanya. Teman-teman, aku punya ide bagus untuk proyek kita kali ini. Gimana kalau kita mengorganisir aksi bersih-bersih di sekitar kampus? Ide bagus, Ali. Aku yakin itu bisa memberi dampak positif untuk yang lain. Tapi apakah itu akan efektif? Apa yang membuat kamu yakin orang-orang akan ikut? Kepemimpinan itu bukan hanya tentang memimpin, tapi juga tentang menginspirasi orang lain. Kita bisa memulai dengan memperlihatkan dedikasi kita sendiri. Itu akan menular kepada orang lain. Ali benar, leadership bukan hanya tentang mengatur, tapi juga tentang memotivasi orang lain untuk bertindak. Kalian berdua benar. Ayo kita lakukan proyek ini bersama-sama. Saya yakin dengan semangat dan dedikasi kita bisa menginspirasi banyak orang. Yaudah yuk kita angkat sampah di sana. Ayo. Ayo.
Kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang mengatur dan memimpin, tetapi juga tentang menginspirasi dan memotivasi orang lain melalui contoh pribadi. Ali menunjukkan bahwa dedikasi dan semangat dan dalam tindakan dapat menular dan menggerakkan orang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif seperti aksi bersih-bersih lingkungan. Dengan menyatukan visi dan semangat tim, serta percaya pada kemampuan mereka untuk menginspirasi suatu perubahan, Ali, Anton, dan Rudy menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik dapat menciptakan dampak yang besar dan mendorong keterlibatan aktif dari suatu komunitas. Drama ini mengajarkan bahwa kombinasi antara dedikasi pribadi, kerjasama tim, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama dan membawa perubahan positif. Saya tidak bisa mempercayai bahwa proyek akhir kita terganggu hanya karena kita berbeda pendapat. Aku setuju, tapi kita harus menemukan solusi tanpa konflik lebih lanjut. Bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas tentang evaluasi kemajuan dan menyelesaikan masalah secara teratur? Itu terdengar bagus. Kita harus memastikan komunikasi terbuka dan saling mendengarkan. Saya setuju. Ini akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita tanpa harus terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Oke. Kemampuan untuk mengelola konflik secara efektif adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari, dan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan damai melalui komunikasi yang baik dan keterbukaan. Di skrip drama tadi, Maya, Rizky, dan Fajar menghadapi ketegangan dalam proyek mereka. Mereka menyadari bahwa perbedaan pendapat tidak harus menjadi penghalang. Dengan mengadakan pertemuan mingguan untuk mengevaluasi kemajuan dan menyelesaikan masalah, mereka memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk didengar dan dipahami. Drama ini juga menunjukkan bahwa dengan sikap saling menghargai, mendengarkan satu sama lain, dan bekerja sama untuk mencari solusi, konflik dapat diselesaikan secara konstruktif, memungkinkan tim untuk tetap fokus pada tujuan bersama tanpa terlibat dalam pertentangan yang tidak perlu. Aku merasa frustasi dengan bagaimana proyek ini dijalankan. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum waktu habis. Aku setuju, tetapi kita harus mencari cara untuk berkomunikasi lebih efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tidak. Bagaimana kalau kita menerapkan peran dan tanggung jawab masing-masing secara lebih jelas lagi? Itu bisa membantu menghindari konflik di masa depan. Ide bagus, Budi. Dan kita harus belajar untuk mendengarkan satu sama yang lain dengan lebih baik. Aku setuju, kita adalah tim dan bukan lawan. Sip. Manajemen konflik yang efektif dan komunikasi yang jelas sangat penting dalam kerjasama tim. Dan konflik dapat diselesaikan dengan damai melalui keterbukaan dan kolaborasi. Ketika Adi, Lina, dan Budi menghadapi ketegangan dalam proyek mereka menyadari bahwa untuk mencapai tujuan bersama, mereka perlu berkomunikasi lebih baik dan menerapkan peran serta tanggung jawab yang jelas. Dengan berfokus pada mendengarkan satu sama lain dan bekerja sama sebagai tim, bukan sebagai lawan, mereka dapat mengatasi perbedaan dan menghindari kesalahpahaman. Drama ini mengajarkan kita semua bahwa dengan saling menghargai dan berkolaborasi secara konstruktif, konflik dapat diselesaikan secara damai, memungkinkan tim untuk bekerja sama lebih efektif dan harmonis. Kenapa rasanya waktu selalu terasa kurang? Aduh, iya ya. Aku juga merasa seperti tidak pernah cukup waktu untuk menyelesaikan semua tugas dan proyek akhir kita. Mungkin kita perlu lebih disiplin dalam mengatur waktu kita. Seperti membuat jadwal yang terstruktur untuk menyeimbangkan studi, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu luang. Ya, kita perlu belajar mengelola prioritas. Betul juga tuh.
Mungkin aku harus mengurangi waktu saya untuk bermain Mobile Legends, Genshin Impact, dan lebih fokus untuk pekerjaan akhir kita. Ya, kita semua harus menyadari pentingnya manajemen waktu dalam merencanakan hidup dan karir kita di masa depan. Ya udah, yuk coba kamu codingnya aja. Aku workflow-nya. Kamu UI-nya boleh? Boleh. Boleh? Oke, yaudah yuk Ayo langsung kita aja. guys. Oke. Manajemen waktu yang baik sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara studi, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu luang. Ketika Dita, Rizky, dan Andi merasa kewalahan dengan tugas dan proyek mereka, mereka menyadari perlunya disiplin dalam mengatur waktu. Dengan membuat jadwal yang terstruktur dan mengolah prioritas, mereka bertiga dapat lebih fokus dan efisien. Drama ini mengajarkan kita bahwa kesadaran akan pentingnya manajemen waktu dapat membantu seseorang merencanakan hidup dan karirnya dengan lebih baik, mengurangi stres, dan meningkatkan produktivitas. Melalui komitmen untuk mengurangi distraksi dan lebih fokus pada tujuan, Dita, Rizky, dan Andi menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, waktu yang terbatas dapat digunakan dengan lebih bijaksana dan efektif. Aduh. Kamu kenapa sih? Aduh. Aku agak cemas nih untuk menghadapi wawancara cara kerja buat besok. Oh, udah, jangan usah khawatir. Persiapan yang matang akan membuatmu lebih percaya diri, Rian. Betul Rian, kamu bisa berlatih menjawab pertanyaan wawancara dan melakukan riset tentang perusahaan tersebut untuk menunjukkan minat yang kuat. Terima kasih ya teman-teman. Ya aku akan berusaha sebaik mungkin lah untuk mempersiapkan diri buat wawancara besok. Oh iya, saya juga harus mempersiapkan presentasi untuk kuliah besok. Di sini ada yang mau bantu memperbaiki slide presentasi saya. Tentu saja Farhan, mari kita lihat bersama dan berikan saran. Oke, ayo. Nah, coba lihat Mana itu? Nah, ini di sini. Persiapan yang matang dan dukungan dari teman-teman sangat penting untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Ketika Rian merasa cemas menghadapi wawancara kerja, Farhan dan Adi memberikan dukungan dan saran berharga untuk membantu meningkatkan kepercayaan dirinya. Selain itu, kerjasama tim dan saling membantu seperti ketika Adi menawarkan bantuannya untuk memperbaiki presentasi Farhan, menunjukkan bahwa kolaborasi dan dukungan dapat membuat tugas-tugas berat menjadi lebih ringan. Drama ini mengajarkan juga bahwa dengan persiapan yang baik dan bantuan dari teman-teman, kita dapat mengatasi kecemasan, menghadapi tantangan dan percaya diri, dan mencapai hasil yang terbaik. Ini bagiannya gimana? Guys, Ya, sekarang aku merasa tegar. apa tuh? Soalnya besok adalah hari presentasi besar dan aku belum sepenuhnya siap. Tenanglah Dito, kita semua memiliki ketakutan akan kegagalan. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Betul tuh. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kita harus belajar dari kesalahan kita dan terus maju. Kamu tahu kan Thomas Alva Edison, si pencipta lampu itu loh. Dia ribuan kali gagal untuk bisa menghasilkan bola lampu itu. Cuman ketika dia berhasil, kita semua menikmati hasil penciptaannya. Kalian berdua benar. Sepertinya aku harus fokus pada upaya terbaikku dan siap menerima hasil akhirnya, baik itu sukses atau kegagalan. Persiapkanlah yang terbaik Dito, kita akan dukungmu apapun yang terjadi. Kami di sini buat lu, bro. Terima kasih teman-teman. Yaudah yuk, belum pada makan siang kan? Kebetulan banget nih. Ayo. Yaudah yuk, makan dulu yuk. Gas. Dukungan dari teman-teman dan sikap positif terhadap kegagalan adalah kunci dalam menghadapi tantangan. Ketika Dito merasa tegang dan cemas tentang presentasi besarnya, temannya Maya dan Rian memberikan dukungan emosional dan mengingatkannya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Mereka juga menekankan pentingnya merespons ketakutan dengan persiapan yang baik dan sikap positif. Drama singkat ini mengajarkan kita
bahwa dengan dukungan dari teman-teman dan penerimaan terhadap kemungkinan kegagalan, seseorang dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan mengubah ketakutan menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Ayo kita bahas proyek bisnis internasional yang kita targetkan itu. Kayaknya kita perlu mengembangkan strategis pemasaran global yang efektif untuk proyek ini deh. Betul juga. Sepertinya kita harus memperhitungkan baik dari aspek budaya dan kebiasaan konsumen di negara-negara yang akan kita tuju. Dan kita juga perlu mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi uang dan peraturan perdagangan internasional. Itu benar. Kita harus memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen risiko untuk melindungi bisnis kita. Iya ya. Saya setuju dengan pengetahuan dan keterampilan manajer yang tepat. Kita dapat berhasil bersaing di pasar global. Ya, mari kita bekerja sama untuk mengembangkan rencana bisnis yang kokoh dan berkelanjutan. Pengetahuan yang mendalam, kolaborasi, dan perencanaan yang matang sangat penting dalam menghadapi tantangan bisnis internasional. Ketika Dian, Rama, dan Vio membahas proyek mereka menyadari pentingnya strategi pemasaran global yang efektif, pemahaman tentang budaya dan kebiasaan konsumen, serta manajemen resiko yang baik terkait fluktuasi mata uang dan peraturan perdagangan internasional. Mereka menyadari bahwa dengan pengetahuan yang tepat dan keterampilan manajerial yang kuat, mereka dapat berhasil bersaing di pasar global. Drama ini mengajarkan bahwa melalui kerjasama dan perencanaan yang matang, tim dapat mengembangkan rencana bisnis yang kokoh dan berkelanjutan, siap menghadapi tantangan di dunia bisnis internasional.